Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Apa yang dibahas di Kompas Bisnis hari ini, yaitu ada di belakang saya ini, judulnya yaitu simpanan Pemda di bank masih tinggi, imbauan Purbaya tak mempan. Ya betul, simpanan Pemda di bank hingga November mencapai 203 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis mengingat tahun 2025 hanya tersisa lebih dari sebulan saja. Padahal sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mewanti-wanti agar pemerintah daerah membelanjakan anggarannya secara maksimal, tidak hanya menumpuk uang di perbankan. Setidaknya ada 4 arahan Menteri Keuangan. Ini pertama, melakukan penyerapan belanja daerah secara efisien. Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek Pemda. Ketiga, manfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan. Terakhir, melakukan monitoring secara berkala. Namun dengan adanya dana yang tersimpan di perbankan, apakah artinya instruksi ini tidak mempan? Kenapa kurang ampuh? Kita lihat ke data. Nah, jika merujuk pada APBN kita Kementerian Keuangan, jumlah dana Pemda yang tersimpan di perbankan justru nominalnya semakin besar. Ini dari Januari tahun ini, saudara, ada 143 triliun rupiah. Kemudian Februari meningkat simpanannya di bank menjadi 158 triliun. Di Maret turun sedikit jadi 147 triliun rupiah. Kemudian di April, saudara, ini di April melonjak simpanan di bank dari Pemda yaitu 182 triliun rupiah. Kembali meningkat di bulan Mei menjadi 204 triliun rupiah dan turun tipis di bulan Juni simpanan Pemda di bank sebesar 195 triliun rupiah. Juli meningkat menjadi 215 triliun rupiah. Kemudian di Agustus melonjak lagi menjadi 233 triliun rupiah dan September data terakhir dari APBN kita yaitu 244 triliun rupiah dana Pemda yang ada di perbankan. Pertanyaannya, saudara, mengapa demikian? Kok bisa dana Pemda tersimpan di perbankan dan jumlahnya malah semakin banyak? Kenapa tidak dikucurkan? Kalau kata Mendagri Tito Karnavian, salah satu alasannya adalah karena kepala daerah baru dilantik hingga pembayaran kontrak pekerjaan dilakukan pada akhir tahun. Berikut pernyataan lebih lengkap dari Tito Karnavian. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75%, 80% gitu, supaya kalau beliau tanya kenapa masih apa ada daerah-daerah yang ada simpan di bank, ada totalnya lebih kurang 203 kalau salah 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi kabupaten kota. Tapi ini terjadi karena satu, ya, kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda dan lain-lain. Nah, itu buat perlambatan. Lelang juga terjadi waktu itu lambat. Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari. Beda dengan pemerintah pusat, KL. Kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri gitu. Sementara itu, saudara, kalau kita lihat ini perkembangan transfer ke daerah per Oktober ini turun 1,2% seperti data yang ada di belakang saya. Dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 722,2 triliun rupiah. Pada Oktober tahun ini, saudara, ini turun menjadi 713,4 triliun rupiah atau 82,6% dari Outlook 2025. Lalu bagaimana sih dengan belanja daerah? Kita lihat ke data selanjutnya. Nah, ini dia, saudara, belanja daerah juga tercatat lesu hingga Oktober 2025. Belanja daerah dalam APBD ini turun 13,5% atau turun 126,1 triliun rupiah. Belanja daerah yang lesu ini, kata Kementerian Keuangan, ini dipicu oleh penurunan komponen belanja mulai dari belanja barang atau jasa, belanja modal hingga belanja lainnya. Sedangkan belanja pegawai
ini masih turun tipis. Bagaimana dengan total belanja negara? Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia saudara, kita lihat di sini ada terkait dengan realisasi belanja negara. Pemerintah hingga Oktober 2025 telah menggelontorkan belanja negara senilai 2.593 triliun rupiah atau setara 73,5% dari outlook belanja sampai akhir tahun senilai 3.527,5 triliun rupiah. Total belanja negara yang sudah keluar selama 10 bulan ini terdiri dari belanja pusat, ini ada 1.879,6 triliun rupiah atau sebesar 70,6%, sementara belanja daerah ini sebesar 713,4 triliun rupiah atau 82,6%. Saudara, lalu pertanyaannya, mengapa belanja negara termasuk belanja daerah ini masih lesu, sementara terkait dana Pemda yang tersimpan di bank sebesar 203 triliun, apakah jadi tanda arahan Menteri Keuangan tidak diindahkan? Susah jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Saudara, apakah alasan kepala daerah baru dilantik hingga pembayaran kontrak pekerjaan dilakukan pada akhir tahun bisa jadi alasan kuat, dan juga apakah 4 arahan Menteri Keuangan ke kepala daerah agar dana Pemda tidak parkir di bank tidak diindahkan? Kita bahas bersama 2 narasumber melalui saluran Zoom. Ada Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi. Pak Sarman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ian, salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan juga semangat. Dan kita juga ada narasumber Rahma Gafni, Guru Besar Universitas Erlangga. Prof. Gafni, selamat pagi. Pagi Mas Yan, sehat selalu juga. Sehat semua pagi ini. Saya langsung ke Prof. Gafni. Ini dengan adanya dana 203 triliun yang mengendap di bank yang kita bahas tadi, apakah artinya Purbaya Effect ini belum cukup galak untuk menggerakkan dana daerah? Sebenarnya gini Mas Yan, saya perlu menjelaskan gitu ya. Bukan masalah nggak ngefek ya, apa Purbaya galak itu. APBD itu sendiri kan disahkan pada bulan Desember. Bulan Februari itu terdapat perubahan Perbup APBD. Nah, untuk melakukan perubahan terbatas atas APBD, misalnya antisipasi mengenai kebijakan pusat dan lain-lain. Nah, perubahan APBD itu biasanya disahkan pada bulan September Oktober. Nah, keterlambatan serapan anggaran itu, Mas Yan, itu salah satunya karena disebabkan proses pelaksanaan kegiatan di daerah itu yang lambat. Misalnya proses lelang di mana dokumen perencanaan dan kegiatan fisik yang dilaksanakan di tahun bersamaan gitu ya. Nah, ini memang terdapat mekanisme lelang mendahului anggaran TBN 1 misalnya, untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan klausul bahwa lelang tersebut bisa dibatalkan apabila nantinya dibatalkan untuk disahkan di APBD gitu ya. Namun ini banyak Pemda yang tidak melaksanakan karena ada banyak yang ketakutan dan sebagainya, dan juga memerlukan persiapan-persiapan yang matang lelang itu. Nah, dana Pemda yang di bank itu biasanya itu digunakan untuk biaya tidak terduga. Jadi untuk antisipasi misalnya terjadi bencana, dan juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan pelaksanaan di tahun sebelumnya, dan juga antisipasi jika ada keterlambatan penyaluran dari pusat, dana dari pusat. Nah, biasanya Mas, perbedaan siklus APBD dan APBN itu memang sangat sangat jelas gitu. Kalau APBN itu fleksibel, kalau APBD itu kan rigid gitu Mas. Nah, APBD itu memiliki jadwal penyusunan dan pengesahan yang lebih lambat dibandingkan dengan APBN. Dana transfer dari pusat, baik itu DAU, DBH, DAK, itu sering baru cair di triwulan 3 atau 4, sehingga daerah ini tidak bisa langsung membelanjakannya Mas Yan. Nah, setelah APBD perubahan itu disahkan, biasanya itu di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, dana yang belum terserap itu otomatis sisa lebih pembiayaan anggaran itu namanya silpa, itu tidak mungkin kan ditaruh di kas daerah di kantornya, pasti kan ditaruh di bank untuk menghindari suatu kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Nah, kedua, ketentuan hukum itu sangat rigid Mas. Peraturan Mendagri ya, Permendagri itu mewajibkan perda perubahan APBD sebelum dana digunakan. Evaluasi Kemendagri dan BPK itu harus selesai
misalnya sebelum pencairan sehingga dana terkunci ya, sementara pastinya itu akan dimasukkan di rekening BPD ataupun maupun ada di kas daerah, tapi kan tidak mungkin semuanya di kas daerah. Nah, paling tidak yang paling ini adalah kebutuhan likuiditas dan cadangan, Mas Yan. Jadi Pemda itu harus menjaga kas operasional untuk gaji, untuk listrik, untuk air, dan belanja wajib itu minimal 2 sampai 3 bulan. Nah, Silpa itu digunakan sebagai cadangan untuk proyek-proyek multi-years atau pembiayaan utang-utang Pemda dan sebagainya. Oke. Jangan selalu menyalahkan Pemda. Saya tidak membela Pemda, tapi kadang-kadang Mas Yan, keterlambatan transfer pusat ini termasuk juga misalnya pemangkasan atau keterlambatan dana dari pusat, baik itu DAU, DBH maupun DAK, itu membuat daerah menyimpan saldo lebih tinggi yang ada di bank. Untuk apa? Yaitu untuk antisipasi. Jadi sama lah Mas Yan, seperti dana fiskal itu yang ditaruh di Bank Indonesia itu kan sebenarnya buffer stock. Jadi Mas Pemda Gafni, juga harus ada buffer stock. Kalau misalnya ada bencana mau dari gimana caranya kalau tidak ada buffer stock. Nah, itulah Mas Yan, kita harus lebih bijak gitu ya untuk menyikapi. Artinya Pak Menkyu ini harus berkoordinasi dulu dengan Kemendagri, jangan langsung melontarkan begitu sehingga tidak oke. jadi suatu Prof. polemik Gafni, ya jadi terhadap daerah singkat saja ini. bisa disimpulkan dari penjelasan tadi Prof. Gafni, menurut Ya. Anda ini bisa dijawab to the point, apakah ini terjadi dana yang ada di bank ini menurut Anda tadi penjelasan Anda adalah ketakutan untuk mencairkan atau memang yang kedua menyimpan untuk biaya tak terduga? Ada biaya-biaya memang proyek yang memang belum jatuh tempo, karena pembayaran proyek itu kan tidak mungkin dibayar di awal. Ketika selesai pekerjaan 100%, baru proyek itu dibayar. Karena itu kan sangat berisiko gitu ya. Dan risikonya itu taruhannya adalah macam-macam Mas Yan. Bisa masuk penjara itu kalau nggak Hmm, hati-hati gitu kan. Oke. Nah, yang kedua bisa saja juga tadi untuk biaya-biaya yang memang misalnya tidak terduga seperti bencana, pembayaran gaji pegawai, pembayaran rekening listrik, macam-macam. Dan itu Oke. pun dana yang ditaruh di bank itu Mas Yan, itu tidak hanya nganggur begitu aja, itu kan bisa menambah PAD daerah yang bisa digunakan untuk kemanfaatan masyarakat yang ada di daerah itu masing-masing Mas Yan, Oke, gitu berarti Mas artinya Yan. jangan seuzon dulu ada dana mengendap di Iya. bank begitu ya. Ada tadi dua Saya alasannya gini Mas tadi. Yan, saya itu berharap gini Mas Yan, Pak Menkyu ini kan dengan Pak Tito ini kan satu ini ya. Nah, nggak usah dulu dilontarkan bahwa dana ini Pemda nggak melaksanakan ini daya serap yang tinggi. Memang daya serapnya itu 68% karena memang rata-rata Mas Yan tadi keterkaitan dengan keterlambatan lelang dan sebagainya itu biasanya masa-masa di akhir tahun. Nah, itu baru ngejos gitu loh daerah itu. Dan memang ini Hmm, aduh hmm. complicated sih Mas Yan. Nantilah apa saja nanti Oke. mungkin Pak saya akan menambahi Baik, lagi saya ke Pak Mas Sarman Yan. kalau begitu. Pak Sarman, ini transfer Oktober tahun ini memang turun 1,2%, tetapi secara tahunannya belanja daerah juga turun 13,5%. Turunnya sampai 126 triliun. Apa penjelasannya? Bukankah ini jadi wajar apabila TKD tahun depan dipangkas? Ya, jadi gini, saya juga ingin menambah apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Gahmi ya. Mengapa ada saat ini dana kas daerah itu di bank ya. Pertama adalah adanya proyek yang sedang berjalan dan selesainya itu di akhir tahun. Otomatis itu kan harus dibayar di akhir tahun. Sebelum dibayar, ya itu kan harus mengendap di bank. Itu pertama. Yang kedua, tadi Ibu Prof bilang adanya anggaran perubahan. Anggaran perubahan itu disahkan sekitar awal Oktober, ya kan? Nah, awal Oktober berarti itu akan berproses. Nah, semua akan dicairkan di akhir tahun. Nah, kedua, yang ketiga, honor P3K. Honor P3K ini itu akan mulai dibayarkan mulai Oktober sampai Januari, menunggu verifikasi daripada BKN. Jadi mereka sekarang sudah bekerja tapi belum dicairkan gajinya karena masih nunggu verifikasi dari BKN. Artinya dana itu harus ada di bank, Pak Yan. Ya Oke. kan? Nah, kemudian juga tadi misalnya ada proses lelang lah, ada sistem e-katalog. Jadi tidak ada sebenarnya bahwa kesengajaan Pemda itu untuk menyimpan di bank, tidak ada itu.
ya kan? Kehati-hatian, kemudian juga bagaimana pengelolaannya dengan baik, bagaimana juga proses pembayarannya semua juga dengan baik sehingga tidak terjadi masalah hukum. Nah, ini yang harus dijaga betul, ya, karena bagaimanapun Mas apalagi Arman, saat ini kita lihat kan hampir 50% kepala daerah kita ini baru gitu kan, Mas Arman, kalau baru. demikian kan ini waktunya semakin mepet di akhir tahun 2025. Hanya sebulanan lagi begitu. Tadi juga data yang 203 triliun itu per November yang dipaparkan oleh Pak Tito. Itu seperti apa? Apakah apabila memang ini tetap ada di bank, apa risikonya? Saya yakin ya ketika nanti proyek sudah jadi sebelum tanggal 20 Desember saya rasa semua nanti sudah dicairkan, itu sudah dibayarkan. Tapi Mas Ian, ya ini catatan juga kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan anggaran pemerintah pusat ya, pemerintah pusat sampai dengan bulan Oktober 2025 yang terserap itu baru 70,6% loh. Itu pemerintah pusat. Artinya bahwa dalam 2 bulan ke depan masih ada 30% yang belum terserap. Dibandingkan dengan pemerintah daerah masih jauh. Ya. Kita lihat dalam hal ini. Nah, sehingga maksud saya gini loh. Jadi yang namanya belanja pemerintah ini, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah kan merupakan stimulus untuk menggerakkan ekonomi kita, untuk menggerakkan sektor-sektor swasta. Jadi ketika misalnya pemerintah daerah juga tanda kutip ya agak disorot, ya pemerintah pusat juga seharusnya juga dilihat juga bahwa penyaluran anggaran pemerintah pusat juga masih sampai Oktober itu masih 70,6%. Ya. Artinya masih banyak yang belum diserap dalam hal ini. Nah, ini menjadi evaluasi dan catatan, dan memang saya setuju dengan Ibu Prof tadi bahwa agar pemerintah pusat melihat dulu komunikasi dengan para kepala daerah sebenarnya faktor-faktor apa gitu loh. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kepala daerah sengaja misalnya menyimpan itu di bank, itu saya rasa tidak ada. Mas Itu Arman. nanti akan diberikan tepat waktunya Oke. sesuai dengan proyek yang sudah berjalan gitu. Mas Arman kan pada akhirnya kita mengacu pada pernyataan dari Menteri Keuangan sebelumnya yang mengeluarkan instruksi, ada 4 instruksi. Salah satunya yaitu memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program daerah. Ini artinya berarti kan memang harus secepatnya juga dikeluarkan atau seperti apa penjelasannya? Betul, betul. Memang itu betul. Makanya saya katakan tadi kan ada yang proyek ini ada yang proyek yang sedang berjalan selesai akhir tahun, ya. Yang kedua, yang saya katakan tadi, yang namanya anggaran perubahan itu disahkan sekitar Oktober. Otomatis kan itu mulai dari situ berproses proyeknya, programnya. Saya yakin pemerintah daerah itu kan sudah punya mekanisme bahwa sampai tanggal berapa terakhir membayar dari kas. Ya, itu biasanya di bawah tanggal 20 itu sudah selesai semuanya. Jadi kita lihat nanti bahwa di tanggal 20 itu Oke. anggaran pemerintah daerah itu udah pasti terserap, sudah dibayar kepada para perusahaan-perusahaan misalnya menjadi mitra-mitra pemerintah daerah dalam hal ini gitu. Oke, kalau kita berbicara bukan nilai ya, Pak Sarman, tapi rasio. Secara rasio transfer ke daerah ini lebih besar dibandingkan ke pusat. Jika melihat angka ini sebetulnya pemerintah lebih memperhatikan daerah dong sesungguhnya. Ya sebenarnya sih enggak juga kalau kita lihat ya dalam hal ini. Tapi memang benar begini, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ini seharusnya kan itu merupakan kontribusi daripada pertumbuhan ekonomi daerah Oke, dalam hal oke. ini. Ya, sehingga memang semakin banyak anggaran yang berputar di daerah, itu akan menggerakkan ekonomi di daerah, tentu itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Oke, dalam hal baik. ini. Ya, Baik. sehingga memang ketika ada penurunan anggaran transfer ke daerah, ya boleh dikatakan nantinya tahun depan ekonomi di daerah itu ya sedikit akan semakin Oke, tertekan. baik. Gitu. Prof Gafni sepertinya geleng-geleng nih, ada yang bisa diungkapkan. Iya, Mas Yan. Hmm. Sebenarnya bukan apa namanya, saya kira apa yang disampaikan Pak Sarman itu betul. Jadi gini Mas Yan, saya bingung juga gitu ya. Sementara katanya kan mengejar target pertumbuhan ekonomi kita itu 8% gitu kan. Tapi ini pemangkasan dana ke daerah ini luar biasa besarnya gitu. Padahal semacam kayak proyek-proyek padat karya itu kan ada di daerah, Mas, Oke. gitu loh. Jadi itu yang bisa mendongkrak bagaimana daya beli masyarakat ini juga tinggi. Nah, kalau daya beli masyarakat itu rendah, gimana kita mau menggerakkan productivity? Ya nggak mungkin, Mas. Mau ngejar seperti apapun, 6% pun saya kira nggak akan nyampe. Di tahun 2006 ini bahkan masih di bawah 5% menurut saya gitu Oke. ya. Itu.
Prof. Gafmi, tadi saya bicara soal rasio begitu, transfer ke Ya. daerah per Oktober yaitu 82%, sedangkan pusat 70%-an. Apakah ini bisa mengonfirmasi efisiensi benar-benar terjadi di pemerintah pusat begitu? Tapi tahan dulu jawabannya, Prof. Gafmi. Sesaat lagi kita kembali hanya di Kompas Bisnis untuk Anda. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kita langsung bertanya kepada narasumber. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Sarman begitu yang belum terjawab terkait dengan transfer Oktober tahun ini memang turun 1,2%. Tetapi secara tahunan belanja daerah juga turun 13,5%. Turunnya sampai 126 triliun. Apa penjelasannya? Bukankah ini jadi wajar kalau TKD tahun depan ini dipangkas jadinya? Silakan Bu Prof. Ya boleh, saya yang menjelaskan Kak. Pak Sarman Mas dulu boleh. Yan, Prof juga jadi boleh. gini Mas Yan, saya itu ingin menjelaskan sebenarnya mengenai mekanisme silpa dalam APBD gitu ya. Karena kita lihat bahwa pengaturan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu bahwa silpa tahun sebelumnya itu di pasal 31 ini ya, silpa sebelumnya itu menjadi sumber pembiayaan APBD pada tahun berjalan. Nah, di pasal 32 silpa itu harus dianggarkan dalam rencana pembiayaan anggaran atau RPA. Untuk apa? Pertama, menutup defisit. Yang kedua itu adalah membiayai pengeluaran pembiayaan, misalnya pelunasan utang-utang. Terus dibawa ke tahun berikutnya sebagai apa? Sebagai cadangan. Nah, ini tidak boleh langsung dibelanjakan secara sembarangan karena sudah ada aturannya, Mas Ian. Nah, prosesnya gimana? Akhir tahun anggaran, audit BPK dilakukan, laporan realisasi APBD dilakukan, maka yang kedua, hitung silpa, disahkan dalam Perda Pertanggungjawaban APBD gitu ya. Nah, ketiga, kita melihat pengajuan Perda Perubahan APBD gimana? Jika ingin menggunakan SIPA, itu harus masuk dalam rencana pembiayaan. Oke. Evaluasi Kemendagri berikutnya. Ada lagi, pastikan bahwa tidak melanggar ketentuan, misalnya batas silpa berapa persen yang boleh digunakan. Itu. Nah, penempatan dana yang ada di BPD itu, Mas, itu sebenarnya sebagai giro atau deposito untuk mendapatkan bunga. Bunga tersebut dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain di PAD itu. Nah, biasanya juga depositonya itu adalah deposito on call, DOC. Jadi fleksibel, kapan aja Pemda itu membutuhkan itu langsung cair, bukan deposito seperti deposito kita gitu, Mas. Nah, Oke. ini yang intinya, Mas, sisa uang itu yang berupa silpa itu diatur ketat oleh PP 12 ya, nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri. Permendagri itu juga harus melalui proses Perda Perubahan APBD dan evaluasi sebelum bisa dibelanjakan kembali. Semua itu ada. Penyebab pengendapannya apa di bank itu? Karena ketidaksinkronan waktu transfer pusat, aturan penganggaran yang rigid, dan juga kebutuhan menjaga likuiditas operasional yang ada di Pemda. Nah, ini Mas, kita gimana caranya percepat realisasi belanja itu, bagaimana kita mengurangi silpa, maka dibutuhkan juga nih saya ngasih masukan kepada Pemda, misalnya perencanaan yang lebih matang. Apa perencanaan yang lebih matang? Sinkronisasi APBD dengan APBN, pastikan jadwal pengajuannya, dan bagaimana pengesahan APBD lebih awal, misalnya di kuartal 1, agar dana transfer pusat juga yang berupa DAU, BH, DH, dan juga DAK itu bisa cair sejak awal. Nah, ini Mas yang menjadi suatu kendala. Yang kedua apa? Prioritaskan proyek-proyek strategis, misalnya fokus pada proyek yang sudah masuk daftar proyek prioritas barang dan jasa, yang sudah siap kontrak, misalnya percepatan proses pengadaan barang dan jasa. BPJ itu dengan e-katalog dan sistem Oke. pengadaan secara elektronik, memangkas waktu lelang hingga 30% itu harus dilakuin. Penggunaan penunjukan langsung misalnya atau kemudahan pengadaan untuk proyek kecil atau darurat itu sesuai dengan batas-batas nilai yang sudah ditentukan. Nah, lakukan tender cepat misalnya fast track ya untuk paket-paket besar yang sudah matang dokumennya. Maka dari itu manajemen kas yang lebih agresif. Nah, cash management system ini artinya apa? Harus ada sinkronisasi arus Oke. kas harian agar dana tidak terjadi idle di rekening. Kedua, penggunaan bagaimana misalnya kartu kredit pemerintah ya untuk belanja operasional kecil agar pencairan itu lebih cepat, dan penerapan payment request system Baik. untuk memproses pembayaran proyek-proyek itu tepat waktu, Mas. Paling penting apa, Mas?
koordinasi secara intensif antar OPD ini yang harus dilakukan. Saya kira, saya lihat ini Pak Sarman, di daerah-daerah ini kurang koordinasinya secara intensif antar OPD, ini yang juga menjadi gejala-gejala kenapa juga proses-proses lelang itu agak telat gitu Pak Sarman. Ya, Pak Sarman, boleh ditanggapi? Mas Ian, begini. Ya. Seharusnya Kementerian Keuangan itu tidak bisa menyamaratakan semua pemerintah daerah. Ya. Ya. Pemerintah daerah kita, apalagi di kabupaten lah ya, di kabupaten itu ada 416 kabupaten. Secara keseluruhan, bahwa pemerintah daerah yang fiskalnya kuat itu hanya 5%. Yang sedang itu 5%. 90% itu semuanya tergantung daripada transfer dari pusat dalam hal ini. Nah, sehingga memang ya pemerintah daerah ini harus melihat kasus per kasus kondisi masing-masing di daerah yang memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam hal ini. Apalagi misalnya seperti isu bahwa tahun depan semua anggaran Pemda itu dipotong, dikurangi. Kami dapat informasi ada daerah yang sudah diketok tahun 2026 itu hanya bertahan sampai 8 bulan APBD-nya. Ya, karena apa? Karena tidak melihat daerah tertinggal, tidak melihat fiskalnya kuat, semua dipotong rata dalam hal ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya ke depan itu adalah mereka mungkin akan nol pembangunan infrastruktur. Semua hanya biaya operasional dalam hal ini. Nah, makanya dalam hal inilah ya menjadi satu referensi ya bagi pemerintah pusat supaya dalam hal ini bisa melihat daerah masing-masing dengan kondisi keuangan fiskalnya dan tantangan yang dihadapi. Apalagi kita lihat sampai saat ini ada yang namanya hampir 30 daerah tertinggal. Ya, daerah tertinggal yang 100% memang mereka itu sangat-sangat tergantung daripada transfer dari pusat. Apabila dipotong, maka saya yakin seperti tadi itu, maka ke depan tahun depan ekonomi di daerah itu akan tidak bisa bergerak maksimal dan tidak akan bisa memberikan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, bisa saya simpulkan dari perbincangan kita bahwa memang yang perlu dilakukan adalah komunikasi antar kementerian. Jangan ujuk-ujuk begitu mengeluarkan statement, apalagi memang ini berpengaruh terhadap daerah begitu. Tadi jangan juga disimpulkan bahwa memang ada dana di perbankan ini serta-merta bisa digunakan secara kapanpun begitu ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami narasumber Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi, dan juga ada Rahma Gafni, Profesor Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Erlangga. Sehat selalu. Terima kasih.